Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pembelajaran hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Andewi Suhartini MAG selaku dosen pengampu mata pelajaran filsafat pendidikan Islam, dan juga kepada rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Saya Anida Fitriani Endahati serta dua rekan saya Ardalifa Fitria dan juga Akbar Mualim. Kami di sini dari kelompok 11 yang akan sedikit menyampaikan materi tentang hakikat alat atau media pendidikan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat alat atau media. Kata media berasal dari bahasa Latin. Untuk selanjutnya pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat alat atau media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, yang dimana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Menurut Gagne, media adalah salah satu jenis komponen yang ada di dalam lingkungan siswa, serta bisa meningkatkan minat belajar siswa. Adapun Sadiman menyatakan, kalau media adalah berisi tentang berbagai macam yang biasa dipakai untuk mengirimkan pesan atau informasi kepada penerima pesan. Sehingga penerima pesan atau siswa, perasaan, pikiran, perhatian, dan minat dalam kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis untuk menangkap, memproses, serta menyusun kembali informasi visual atau verbal. Adanya media dirasakan memang sangat membantu proses belajar mengajar. Hal tersebut dikarenakan guru akan mudah dalam kegiatan mengajar serta dapat meningkatkan perhatian siswa kepada kegiatan belajarnya. Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sarana penyaluran komunikasi dan pesan. Dalam kegiatan belajar mengajar, media merupakan sesuatu yang sangat baik dan bermanfaat, di mana sebagai sesuatu yang bisa menjadi penghubung komunikasi antara guru dengan siswanya. Sedangkan pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, serta akal dan keterampilannya. Karenanya, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, serta manis dan pahitnya. Jadi pada intinya, pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam, agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupan sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pendidikan Islam merupakan suatu alat atau sarana perantara bagi siswa dalam menempuh pembelajaran agama Islam agar mencapai proses bimbingan kerohanian dan menjadikan pribadi yang baik, berakhlakul karimah
dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Macam-macam media pendidikan Islam. Yang pertama ada media visual. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Biasanya memanfaatkan alat proyeksi atau proyektor sebagai perantara. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk visual. Jenis media visual dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Keduanya bisa dikombinasikan atau digunakan salah satunya. Selain itu, fungsi media visual juga berguna untuk menarik perhatian, memperjelas materi yang disajikan, menggambarkan fakta yang mungkin dapat dengan mudah dicerna dan diingat dalam bentuk visual. Yang kedua, ada media audio. Media audio dapat digunakan untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau dalam bahasa lain lisan atau kata-kata maupun non verbal. Lalu yang ketiga ada media audio visual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut menjadi pandang dengar. Dengan menggunakan media ini, penyajian bahan ajar kepada para siswa akan semakin lengkap dan optimal. Selain itu, dengan media ini dalam batas-batas tertentu dapat menggantikan peran guru dan tugas guru. Dalam hal itu, guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi, tapi karena penyaji materi bisa diganti oleh media, maka peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar. Contoh dari media audiovisual diantaranya adalah program video atau televisi pendidikan, video atau televisi instruksional, dan program slide suara. Yang keempat ada media cetak. Media cetak pada kenyataannya meliputi bahan bacaan di Indonesia. Bahan bacaan masih sedikit jumlahnya, bisa dilihat dari kebutuhannya. Lagi pula kecenderungan dan rangsangan untuk membaca pun masih kurang. Padahal kegiatan membaca merupakan sesuatu yang cukup penting bagi siswa. Dengan membaca secara teratur, siswa dapat menyerap gagasan, teori, analisis, serta penemuan orang lain. Dan lewat kegiatan membaca, orang dapat mengikuti setiap perkembangan baru yang terjadi. Selain meliputi bahan bacaan, media cetak menampilkan simbol-simbol tertentu. Yang kelima, ada media objek. Media objek merupakan media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, seperti ukuran, bentuk, berat, susunan, warna, fungsi, dan sebagainya. Media ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu media objek sebenarnya dan media objek pengganti. Media objek sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu media objek alami dan media objek buatan. Media objek alami dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu objek alami yang hidup dan objek alami yang tidak hidup. Sebagai contoh, objek alami yang hidup adalah ikan, burung, elang, singa, dan sebagainya. Sedangkan contoh objek alami yang tidak hidup adalah batu-batuan, kayu, air, dan sebagainya. Objek buatan yaitu buatan manusia, contohnya gedung, mainan, jaringan transportasi, dan sebagainya. Cukup sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Akbar Mu'alim. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pemilihan media. Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum minta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. Lalu yang kedua ialah perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ialah tujuan pembelajaran.
Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, kesempatan itu berhasil dalam pembelajaran semakin besar. Lalu yang keempat, organisasi isi. Pembelajaran akan semakin mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam urutan yang bermakna. Lalu yang kelima, persiapan sebelum mengajar atau persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai. Lalu yang keenam ialah emosi. Pembelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan akan sangat berpengaruh dan bertahan. Lalu yang ketujuh ialah partisipasi. Agar pembelajaran berjalan dengan baik, seorang siswa harus menginternalisasi informasi, tidak sekedar diberitahukan kepadanya. Lalu yang kedelapan, umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala siswa diinformasikan kemajuan belajarnya. Lalu yang ke-9 ialah penguatan. Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat, dapat membangun kepercayaan diri dan secara positif mempengaruhi perilaku di masa-masa yang akan datang. Lalu yang ke-10, latihan dan pengulangan. Agar pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian yang kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang, haruslah pengetahuan itu sering diulang dan dilatih dalam berbagai konteks. Lalu yang ke-11 ya penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi baru. Lalu untuk materi selanjutnya mengenai fungsi media pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam mempunyai fungsi sebagai media untuk meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai wahana pengembangan sikap keagamaan dengan mengamalkan apa yang telah didapat dari proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Lalu usaha Nabi dalam menanamkan akidah agama yang dibawanya dapat diterima dengan mudah oleh umatnya dengan menggunakan media yang tepat, yakni melalui media perbuatan Nabi sendiri dan dengan jalan memberikan contoh teladan yang baik. Sebagai contoh teladan yang bersifat uswatun hasanah, Nabi menunjukkan sifat-sifat yang terpuji. Hal ini diungkapkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Akhirnya derajat berpendapat bahwa sebagai sebuah bidang studi di sekolah, pengajaran agama Islam mempunyai 3 fungsi, yaitu pertama, menanam tumbuhkan rasa keimanan yang kuat. Kedua, menanam kembangkan mulia. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan semangat untuk mengelola alam sekitar sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, dari pendapat di atas dapat diambil beberapa hal tentang fungsi dari pendidikan agama Islam yang dapat dirumuskan sebagai 1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah yang ditanamkan dalam lingkup pendidikan keluarga. Lalu yang kedua, pengajaran, yaitu untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan yang fungsional. Lalu yang ketiga, penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang terakhir, pembiasaan, yaitu melatih siswa untuk selalu mengamalkan ajaran Islam, menjalankan ibadah dan berbuat baik. Di samping fungsi-fungsi tersebut di atas, hal yang sangat perlu diingatkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup bagi peserta didik untuk mencapai kehidupan yang berbahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kriteria pemilihan media pendidikan Islam. Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama adalah media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua adalah tepat untuk mendukung isi pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik memerlukan simbol dan kode yang berbeda. Oleh karena itu, memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Yang ketiga adalah praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik. Kemudian guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah pelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Yang keenam adalah mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu pada elemen lain yang berupa latar belakang. Kemudian yang ketujuh adalah kemudahan memperoleh media. Artinya, media yang diperlukan mudah diperoleh, setidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Media grafis umumnya dapat dibuat guru tanpa biaya yang mahal, di samping sederhana dan praktis penggunaannya. Yang kedelapan adalah tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang kesembilan adalah sesuai dengan taraf berpikir siswa. Memilih media untuk pendidikan dan pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. Dengan kriteria pemilihan media di atas, guru dapat mudah menggunakan media mana yang dianggap tepat untuk mempermudah tugas-tugas sebagai pengajar. Kehadiran media dalam proses pembelajaran tidak dipaksakan sehingga mempersulit tugas guru, tapi harus sebaliknya, yakni mempermudah guru dalam menjelaskan bahan pembelajaran. Oleh sebab itu, media bukan sebagai keharusan, tetapi sebagai pelengkap jika dipandang perlu untuk mempertinggi kualitas belajar dan mengajar. Selanjutnya adalah materi tentang aplikasi media pembelajaran Islam dalam pendidikan agama Islam. Sebelum seorang pendidik mengajarkan pokok bahasan pembelajaran, maka terlebih dahulu harus menyiapkan dan memperhitungkan alat bantu dan media apa saja yang dapat digunakan dari berbagai kegiatan pembelajaran yang mungkin dilakukannya sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Dalam menerapkan media pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya, maka harus dilakukan dengan cara yang tepat dan praktis yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga dalam proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, ada penyesuaian antara media pembelajaran yang dipakai dengan kebutuhan peserta didik yang banyak dan bermacam-macam. Nah, berikut ada penerapan media pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah media pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar,
memaknai makna secara tekstual dan konstekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran Al-Quran dan hadis dapat menggunakan media audio, misalnya dengan menggunakan media tape recorder. Peserta didik dapat mendengarkan rekaman yang berisi ayat suci Al-Quran atau hadis Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui, menulis, dan menghafalkan bacaan-bacaan yang didengarkan. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran akhlak. Mata pelajaran akhlak adalah pelajaran yang mencakup nilai suatu perbuatan atau sifat terpuji dan tercela menurut ajaran agama Islam, serta membicarakan berbagai hal yang langsung mempengaruhi pembentukan sifat pada diri seseorang. Sehingga pada pembelajaran akhlak ini dapat menggunakan beberapa media yang dapat membantu pencapaian secara maksimal. Yang pertama melalui bahan bacaan atau cetak. Hal ini termasuk media buku teks akhlak, buku teks agama pelengkap, bahan bacaan umum seperti majalah, koran, dan sebagainya. Yang kedua melalui alat audiovisual, misalnya dengan alat 2 atau 3 dimensi maupun dengan alat-alat teknologi modern seperti televisi, internet, dan lain sebagainya. Kemudian melalui contoh-contoh kelakuan, bisa melalui tingkah laku seorang pendidik secara mimik atau berbagai gerakan badan, suara, dan perilaku hari-hari seorang guru. Kemudian melalui media masyarakat dan alam sekitar. Untuk memperoleh suatu pemahaman dan pengalaman yang komprehensif, maka pendidik dapat membawa anak didiknya untuk belajar di luar kelas, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat maupun alam sekitar. Yang ketiga adalah media pembelajaran fikih. Media pembelajaran fikih sering digunakan adalah media cetak seperti buku bacaan, koran, majalah, dan sebagainya. Kemudian media lain yang dapat digunakan adalah suara yang didengar. Kemudian media video dapat digunakan misalnya untuk memperjelas dan memahamkan jenis dan bentuk transaksi ekonomi tertentu dengan cara menceritakan berbagai macam transaksi ekonomi. Selain itu, pendidik juga bisa menggunakan media yang bersumber dari lingkungan. Misalnya peserta didik diajak ke bank, pegadaian, pasar modal, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu dalam rangka menguraikan sejarah Nabi SAW, maka pendidik dapat menggunakan media slide atau film yang berkaitan dengan materi. Misalnya, pendidik dapat mendengarkan rekaman tentang drama yang sering diputar dari pemancar radio pada hari-hari besar seperti Maulid, Hijrah Nabi Muhammad, ataupun Isra Mi'raj.